Ya, kita masuk pembahasan selanjutnya di asal mula negara. Ya, asal mula negara yang pertama pada masa Yunani kuno. Ya, pada masa Yunani kuno, pemikiran suatu negara muncul setelah adanya negara mandiri, yaitu pada abad 4 sampai 8 sebelum Masehi. Ya. Dikatakan sebagai suatu negara karena pada masa itu di Yunani sudah ada kesamaan bahasa. Sudah ada kesamaan kehidupan. Tujuan hidupnya sudah sama. Ya. Jadi pusatnya pada masa itu adalah di Athena, sebagai pusat terbesar dari jumlah penduduk, kekuasaan dan pengaruhnya sampai kemundurannya. Ya. Jadi pusatnya di Athena. Di Athena lah kebudayaan hidup, masyarakat tahu akan sistem pemerintahan dan kebudayaan di Athena sampai ke negara-negara lainnya seperti di Moskow dan segala macam. Nah, ini kalau pada masa Yunani kuno. Ada juga pada masa Sokrates. Dalam masa Sokrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. 469 sampai 399 sebelum Masehi. Apa pendapat Sokrates? Bahwa negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri. Ya, bahwa negara itu bukan organisasi yang dibentuk oleh manusia atau seseorang untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri. Jadi seseorang membentuk negara itu pasti untuk merangkul wilayah negaranya, menampung aspirasi dari masyarakat di wilayahnya, bukan untuk kepentingan sendiri. Lihat, kalau untuk kepentingan sendiri kita lihat banyak di negara-negara Afrika yang sudah bangkrut. Ya, banyak. Cek nanti di YouTube itu ada tuh negara-negara, bikin aja negara Afrika yang dinyatakan bangkrut. Ya, bahkan mata uangnya aja udah nggak berharga. Mata uangnya diperjualbelikan. Ya, bukan lagi makanan atau apa yang dijual, mata uang yang dijual hanya sebagai untuk properti, bukan untuk alat bayar. Karena di negaranya pun udah nggak digunakan mata uang negaranya sendiri. Sekarang memakai mata uang dolar. Selanjutnya, menurut pandangan Sokrates bahwa berjalannya hukum dan pemerintahan mempunyai efek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, berjalannya hukum dan pemerintahan mempunyai efek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Apa maksudnya? Hukum dan aturan itu dibentuk semata-mata untuk menjalankan apa yang diprogramkan untuk masyarakat. Ya. Jadi jangan heran juga kalau hukum di undang-undang di negara kita itu seringkali berubah. Karena apa? Karena menurut pembuat undang-undang, anggota DPR bahwa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, bukan kebutuhan negara. Ya. Cara pandang Sokrates ini dianggap
Cara pandang Sokrates mengajarkan bahwa pola pikir kritis itu sungguh berbahaya. Apa maksudnya? Jadi kalau ada seseorang kritis dalam menanggapi suatu pemerintahan, itu berbahaya terhadap sistem pemerintahan yang ada. Apa maksudnya? Apa kita nggak boleh mengkomentari pemerintahan? Boleh, silahkan. Tapi jangan menyalahkan, jangan menjatuhkan. Kita memberi saran. Seperti saya juga pernah bilang, kalau nggak salah udah pernah saya bilang sama kalian, kalau dalam suatu perkumpulan ada pendapat kawan yang rasanya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan, jangan disalahkan kawannya, jangan disalahkan pendapatnya, jangan. Kita bisa merevisinya dengan kata-kata yang baik, misalnya seperti ini: pendapat kamu itu bagus, tapi alangkah baiknya kalau kita tambahin seperti ini. Jadi tambahin, bukan diganti. Kalau diganti orang pasti akan tersinggung. Masalah nanti pengaplikasiannya mau kalian ganti nggak apa-apa, tapi kalau dalam forum itu tetap tambahin, ya, jangan diganti. Kalau diganti pasti akan terjadi nanti perdebatan, ya. Nggak akan selesai kalian pertemuan kalau saling mengganti. Kalau terjadi penggantian, itu nggak sesuai, harusnya seperti ini. Muncul lagi kawan lagi, nggak, seharusnya seperti ini. Udah selesai gitu terus, nggak ada titik temunya, ya. Makanya jalan tengahnya, kalian boleh menyampaikan pendapat, tapi jangan salahkan pendapat orang, kan? Kalau kita salahkan, dia nggak terima, dia pasti akan menyalahkan lagi pendapat kita. Udah gitu terus lah, serang-serangan terus, nggak selesai kan, nggak ada jalan keluar, ya kan. Tapi kalau kita tetap memakai pendapat dia, pendapatmu bagus, tapi ada alangkah baiknya kita tambahin seperti ini, ya kan, bahasanya halus, walaupun secara tidak langsung kita menolaknya. Nah, nanti pengaplikasiannya, misalnya pembuatan proposal yang misalnya nggak ada pendapat dia nggak akan lagi protes. Karena dalam pembuatan proposalnya pasti diambil yang terbaik. Kalaupun dia protes, nanti bisa dikasih alasan bahwa dalam penyusunan proposalnya semalam diambillah kesimpulan yang terbaik dari apa pendapat-pendapat kita pada saat pertemuan sebelumnya. Selesai. Jangan pula ada pendapat, misalnya ada pendapat 3-4 orang, yang satu memang nggak nyambung, kalian skip, yang ini kalian istilahnya pendapat yang 3 lagi, kalian copy paste semua. Jangan. Harus ada yang kalian buang juga di sini, supaya mereka yang dibuang semua ini nggak sakit hati, ya, harus tetap ada yang dibuang, ya. Jadi dari pendapat si B misalnya, walaupun pendapat dia bagus, ambil yang paling tidak bagus, harus ada yang dibuang. Jadi pendapat yang tidak dipakai nggak akan sakit hati. Selanjutnya pada masa Plato, pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, Plato merupakan murid dari Sokrates, mengatakan bahwa sekalipun manusia mempunyai kekuasaan untuk memperoleh makanannya sendiri, ya, sekalipun manusia mempunyai kekuasaan untuk memperoleh makanannya sendiri, dirinya tidak akan mampu menghadapi kekejaman seekor binatang. Ya, ini cerita pada masa lalu, ya. Kalau sekarang ya udah nggak sesuai, karena sekarang kalau untuk mencari makan sudah ada pasar tradisional, pasar modern udah ada.
Ya, kalau pada masa dulu belum ada hal-hal seperti itu, ya, dalam mencari makan atau mencari kebutuhan hidupnya, kadang harus bersaing dengan binatang. Ya, misal hidup di hutan, ada kambing hutan, kita mau makan, mau kita buru, ternyata ada juga harimau yang mengincar. Kan? Jadi nggak semuanya bisa kita miliki. Kan nggak mungkin kita lawan harimau, pasti kalah juga. Nah, makanya dibilang di sini bahwa dimanapun manusia itu memimpin dia atau memiliki jiwa pemimpin yang tinggi, maka dia juga harus mengerti lapangan atau situasi di lapangan, kalau mana yang betul bisa dimilikinya atau tidak, kan? Plato sendiri pun menyenangi jalan pendidikan. Plato menyenangi jalan pendidikan untuk melakukan perubahan. Ya. Jadi kalau bahasa ini kalian bingung. Ya. Menyenangi pendidikan sebagai jalan untuk menumbuhkan kesadaran kepada rakyat. Apa maksudnya? Bahwa kalau masyarakat itu diberikan pengertian, ya, maka kita memberikan dia jalan untuk memberikan alternatif tentang apa yang dipikirkannya. Jangan disalahkan. Ya. Siapapun pasti tidak akan ada yang mau nerima disalahkan. Ya kan? Makanya pastikan beri dia pengertian, beri dia pengajaran bahwa yang benar itu seperti ini. Ya. Makanya utamakan pendidikan. Ya, kalau Indonesia sudah mewajibkan pendidikan 9 tahun. Ya, mudah-mudahan ke depannya 12 tahun. Ya, karena 9 tahun oke, yang masuk kelas SMA mungkin biayanya tinggi ya kan, walaupun sekolah negeri ya kan. Ya uang sekolahnya enggak, tapi uang hantu-hantunya kan banyak. Nah, uang buku, uang LKS, uang ini, uang itu, banyak itu nanti. Ya kalau yang lulusan negeri pasti tahu nih. Ya kan? Kalau lulusan SMA negeri pasti tahu dong. Kayak saya, adik saya di SMA 6 Medan, ya uang sekolahnya nggak ada, tapi uang bukunya per semester 600.000. Uang LKS, bukan uang buku, uang LKS nya per semester 600.000. Belum lagi uang kas ya, uang ini, uang itu segala macam. Sama doang ya kan, dengan di swasta. Selanjutnya pada masa Aristoteles, ya, bahwa Aristoteles ini murid dari Plato. Pada tahun 346 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang memberikan hukum-hukum yang baik. Ya. Apa maksudnya? Negara yang baik itu harus bisa dilihat bahwa hukumnya berdaulat, hukumnya berjalan, diakui masyarakat, dipatuhi masyarakat. Ya, itulah kalau hukum berjalan namanya. Ya. Hukum berjalan,
gini, undang-undang berjalan itu kalau undang-undangnya diterima masyarakat, undang-undangnya paham dan menjalankan apa yang ditetapkan dalam undang-undang. Ya, karena kebanyakan juga karena Indonesia ini kebanyakan undang-undang, banyak yang nggak ngerti. Makanya minimal kalian yang kuliah di Fakultas Hukum tahu. Yang wajib itu kalau anak Fakultas Hukum itu ya Undang-Undang Dasar, KUH Pidana, KUH Perdata, KUH Dagang. Ya, kalau kalian mau jadi praktisi hukum, kalian harus punya nanti buku hukum acara pidana, hukum acara perdata, Yahya Harahap. Kalau acara pidananya dia 2 seri, acara perdatanya 1 seri, tebalnya 987 halaman. Itu untuk buku pegangan wajib kalau kalian jadi pengacara atau praktisi hukum. Di situ dijelaskan betul bagaimana beracara. Itu yang wajib. Tapi kalau undang-undang yang hampir setiap tahun keluar, ya kalian download pun dari internet, nggak ada masalah itu. Ya, untuk mengetahuinya. Tapi gini, saya selalu bilang kalau pada mahasiswa Fakultas Hukum itu, kita mempelajari undang-undang itu bukan undang-undang yang berlaku sekarang, tapi undang-undang yang berlaku sekarang dan sebelumnya. Jadi kalau ada perubahan, kalian bisa tahu perubahannya di mana. Download aja, ada di internet itu semua. Ya, undang-undang tahun berapapun ada tuh. Itu untuk belajar. Kalian belajar sendiri di rumah, memahami undang-undang, gimana perubahan undang-undang, apa yang terjadi, berubahnya di mana. Itu nanti bermanfaat bagi kalian kalau kalian menjadi praktisi hukum, menjadi pengacara, hakim, segala macam. Ya. Nah, yang kedua, kita masuk di masa Romawi kuno. Tadi masa Yunani, sekarang masa Romawi. Yang pertama pada masa Lucretius. Ahli kenegaraan ini mengikuti pola pikir Epicurus, Epicurus. Pemikir Yunani, murid dari Aristoteles yang memperkenalkan filsafat individualisme. Bahwa menurutnya manusia hidup tidak dalam suatu masyarakat, akan tetapi mempertahankan diri dengan ketersediaan pangan dan sandang yang ada di muka bumi. Ya, jelas ya, bahwa manusia hidup itu bukan dari masyarakat, bukan karena ada masyarakat. Ya, manusia atau kelompok masyarakat itu hidup bukan karena ada masyarakat. Nggak ada masyarakat pun mereka tetap hidup, tetap menjalani kehidupannya. Ya. Selanjutnya ada Polybius, bahwa negara terkenal adalah pada mulanya negara berformasi monarki yang kekuasaannya dilaksanakan oleh raja secara turun-temurun. Ya, menurut Polybius ini lebih kepada sistem kerajaan monarki, yang sistem negaranya turun-temurun, seperti Arab Saudi, seperti Korea Utara. Ya, nggak ada pemilihan. Ya, Arab Saudi meninggal rajanya, anak tertuanya jadi raja. Itu dia sistem kerajaan gitu ya, Pak ya? Iya, Arab Saudi ya. Kalian bisa lihat juga itu catatan sejarahnya waktu pergantian. Itu pergantiannya tahun berapa itu ya? Tahun 2000-an tuh. Yang ayahnya meninggal, langsung anaknya ini duduk. Itu langsung otomatis. Sama kayak di Korea Utara,
Korea Utara walaupun ada pemilihan, itu hanya formalitas supaya nggak dianggap sebagai otoriter. Ya, ada pemilihan, tapi kalau nggak milih Kim Jong Un bakal hilang. Ya udah sama aja, wajib pilih dia berarti kan. Nah, kalau nggak ikut pesta kemenangan Kim Jong Un, berarti dianggap memilih kotak kosong. Kan pilihannya cuma dua, Kim Jong Un sama kotak kosong. Jadi kalau nggak ikut pesta perayaan kemenangan Kim Jong Un, dianggap memilih kotak kosong, besoknya hilang. Ya. Mana kok nggak ada pengadilan HAM nyentuh Korea Utara? Kenapa pengadilan HAM nggak ada nyentuh Korea Utara? Karena Korea Utara itu adalah negara paling tertutup. Gak ada akses internet di sana. Oke, kalau kalian cek, kalian cari aja kawan dari Facebook, ya kalian scroll negaranya, Korea Utara itu nggak ada. Tapi kalau kalian scroll Korea Selatan ada, karena memang nggak ada. Jaringan internet ada di Korea Utara hanya di gedung Kim Jong Un dan gedung pusat militer. Apa fungsinya? Saat Kim Jong Un merintahkan peluncuran rudal, langsung terlaksana. Ya, kalau misalnya kalian jago meretas, hati-hati. Berhasil kan retas nih jaringan Kementerian Pertahanannya. Kalian pakai 5-10 menit langsung datang tentara nangkap kalian. Nggak boleh. Ya. Makanya kalau kalian lihat ada tuh YouTuber yang jalan-jalan ke Korea Utara melalui Korea Selatan dari jalur kereta api, tasnya diperiksa, saat mau masuk tasnya diperiksa, HP diperiksa, keluar pun tasnya diperiksa, HP diperiksa, kalau bawa kamera diperiksa. Kalau ada rekaman yang tidak sesuai, tidak dibolehkan oleh Korea Utara, itu maka dihapus. Nggak ditahan, tapi dihapus, dibuang. Nah, ini ada pada masa Cicero mengatakan bahwa asal mula kehidupan bernegara tidaklah sama dengan jalan berpikir Lucretius, bahwa asal mula negara adalah sebuah kota yang kemudian melalui sebuah kontrak sosial. Ya, jadi menurut Cicero ini bahwa suatu negara itu ada karena adanya kehidupan kota dan terjadinya kontrak-kontrak sosial dalam masyarakat. Ya, ada perjanjian-perjanjian bersama antar kelompok masyarakat. Ya, karena kalau masyarakatnya hidup aman, pasti akan jalan. Selanjutnya pada masa abad pertengahan, apa cirinya? Yang pertama, kekuasaan negara diperoleh dari Tuhan. Ya, jadi pada masa ini bahwa suatu negara itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan ajaran Tuhan. Sistem pemerintahan adalah teokrasi, tidak langsung. Apa maksudnya? Bahwa kalau teokrasi itu bahwa pemimpin negara adalah wakil Tuhan. Ya, negara menggantungkan diri kepada masyarakat. Gereja merupakan pusat spiritualis, pengajaran agama. Hukum publik dan privat tidak dibedakan. Jadi sama, berdasarkan keputusan raja.
Lembaga perwakilan terdiri dari kaum bangsawan. Jadi kaum-kaum pemegang modal tinggi, yang orang kaya. Bangsawan besar dan kecil memiliki kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Ya. Bangsawan itu baik dia besar atau kecil, tapi masih masuk dalam kelompok bangsawan, dia itu hidup memiliki kekuasaan sesuai dengan tingkatnya. Ya, kesadaran spiritual pada masa ini sangat amat rendah. Kenapa rendah? Karena tadi pemimpin negara adalah wakil Tuhan. Jadi sudah percaya kepada pemimpin negaranya, ya kan? Soalnya ada pada masa teori kekuasaan, muncul pendapat bahwa kekuasaan muncul karena adanya keunggulan kekuasaan seseorang yang lain. Jadi pada masa ini kekuasaan suatu negara itu ada karena adanya kekuasaan yang lebih kuat dari kekuasaan lainnya. Ya. Bukan berdasarkan pilihan, kan dia berdasarkan pada kekuatan. Apa contohnya? Kita ambil satu contohnya, satu atau dua yang umum ya, yang satu kita lihat di pendapat Hans Kelsen bahwa negara merupakan suatu tertib hukum yang muncul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang dalam masyarakat. Ya, apa tadi? Bahwa negara merupakan suatu tertib hukum yang muncul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana seseorang itu dapat bertindak, bagaimana seseorang itu seharusnya, itu ditentukan oleh hukumnya. Ya. Seperti kita contohnya, kalau kita ini kan dalam kehidupan bernegara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau kita sudah melanggar peraturan perundang-undangan, pasti akan ada sanksinya. Yang terakhir ada teori modern menurut Lugeman bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut sebagai kelompok bangsa. Ya, negara itu ada karena menyatukan kelompok-kelompok manusia. Nah, kalau pada masa dulu kan negara belum ada, ya kan? Jadi yang ada itu kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di atas bumi. Negara kalau ingin mendirikan suatu negaranya harus merangkul kelompok-kelompok ini. Ya, kalau Indonesia berarti sistem-sistem kerajaan yang ada, kayak Sriwijaya, Majapahit, ya kan? Itu yang dirangkul menjadi Indonesia. Tidak ada perpecahan. Yang istimewa pada saat sekarang ini hanya daerah istimewa Yogyakarta. Betul-betul istimewa. Kenapa? Karena dalam Yogyakarta, DI Yogyakarta, gubernur itu tidak dipilih, tapi berdasarkan keturunan. Satu-satunya di Indonesia. Ya. Tapi kalau wali kotanya
yang ada di Provinsi DI Yogyakarta itu pemilihan. Kalau gubernurnya enggak, gubernur wakil gubernur itu tidak, berdasarkan keturunan. Ya, kalau contoh yang dekat ke kita seperti itu. Kalian boleh cek di internet, kalau Yogyakarta itu pasti keturunan. Gubernurnya ya, bukan wali kota. Bukan wali kota. Kalau wali kota yang ada di Yogyakarta itu semua pemilihan. Ya. Ya, inilah pertemuan kita hari ini. Ya. Saya nggak tahu juga kalau kedepannya ini gimana. Oh, udah keluar lagi. Tadi ada si Tari. Oh, Tari ini baru ya? Oh. Sorry Pak, belum ganti nama. Ya, ya, ya. Nama Enggak. saya Saptari, jadi supaya lembut Tari gitu Pak. Ya, ya, oke, oke. Bentar dulu ya Pak, izin Pak. Iya, ya. Screenshot yang hadir ya Pak ya. Udah mau apa juga nih? Iya Pak, untuk melapor ke Pak Agus Pak. Screenshot dulu Pak, sudah Pak ya. Ya, screenshot aja. Saya mau juga mau foto nih. Ya, inilah pertemuan kita hari ini. Kita